Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa Universitas Esa Unggul Fakultas Ilmu Komputer akan mempersembahkan video tentang Knowledge Management System untuk identifikasi kasus kecelakaan kerja di rumah sakit cabang. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas pertemuan 13 mata kuliah Database Objek Terdistribusi. Dan kami dari kelompok 3, saya Rizka Zulfikoh, dan 4 rekan saya yaitu Devin, Eko Prastio, Michael Cesar, dan Vincentia. Selanjutnya, kami langsung masuk ke slide yang pertama. Lanjutnya, apa itu SRS? SRS atau biasa kita sebut Software Requirement Specification adalah suatu dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Pada dasarnya, SRS tersebut adalah dokumen yang menyatakan kebutuhan perangkat lunak sebagai hasil dari proses analisis yang dilakukan dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Biasanya dokumen ini dibuat oleh developer atau biasa kita sebut si pembuat software setelah menggali informasi dari calon pemakai software. Selanjutnya, apa itu Knowledge Management System? KMS atau Knowledge Management System merupakan sebuah sistem yang memfasilitasi disiplin dan budaya untuk mengidentifikasi, menyimpan, dan membagikan knowledge antar anggota dalam suatu organisasi. Sedangkan tool untuk knowledge management tersebut bisa berbasis elektronis dengan pemakaian aplikasi knowledge management software. Selanjutnya, apa itu bisnis proses? Jadi, bisnis proses atau proses bisnis adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Suatu proses bisnis ini dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masingnya itu memiliki atribut tersendiri, tetapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari subprosesnya. Kemudian, analisis proses bisnis itu umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Lalu, spesifik aplikasi apa aja sih yang kita gunain? Pertama, kita menggunakan PHP dengan framework Laravel 8, lalu kita menggunakan admin LTE sebagai template front-end-nya. Terus kita menggunakan MySQL 8 sebagai database. Kita juga menggunakan sistem operasi Linux CentOS 7, serta kita menggunakan Nginx sebagai reserve proxy. Selanjutnya yaitu klasterisasi database. Klasterisasi database pada aplikasi ini merupakan klasterisasi server database dengan database rumah sakit pusat yang memiliki beberapa database fisikal. Pada gambar dapat kita lihat beberapa transaksi, yaitu pada panah warna hijau itu menjelaskan bahwa transaksi end user dengan server. Lalu pada panah berwarna biru menunjukkan transaksi read server app database. Kemudian pada panah berwarna merah menunjukkan transaksi write server app dengan database pusat. Dan yang terakhir pada panah berwarna pink itu menjelaskan bahwa transaksi replication database pusat dengan database cabang. Oke, kemudian kita akan melanjutkan dengan demo aplikasi. Saya akan melakukan share screen untuk demo aplikasi saya. Nah, kelihatan ya Pak Eko? Kelihatan sih. Oke. Jadi di aplikasi ini, di website application ini kita pertama-tama akan masuk di site login, di mana kita harus
Bukan. Ini atau email kita, kemudian password dan captcha sebagai tingkat keamanan kita. Nah, di sini kita akan masukkan seperti ini. Kemudian captcha-nya kita masukkan. Setelah itu akan langsung didirect ke home. Pada bagian aplikasi ini ada beberapa bagian itu dari dashboard, knowledge menu, di mana ada knowledge base dan knowledge dokumen, kemudian forum, reward, chat, user management menu, di mana ada user, role, kemudian permission, lalu ada branch, dan position. Oke, saya mulai dari penjelasan pada bagian dashboard. Pada bagian dashboard ini ada bagian open case, di mana open case ini akan nyambung di bagian forum nanti. Kemudian di sini ada total key base dan dokumen record. Ini akan nyambung di bagian knowledge dan forum juga. Di sini ada completion, itu berapa persen open case yang sudah diselesaikan. Berikutnya ada total user. Total user ini adalah berapa user yang sudah terdaftar dalam website ini. Kemudian di bawah sini ada top 10 receiving points. Itu untuk menambahkan banyaknya poin yang didapatkan untuk oleh masing-masing user. Poin ini akan dijelaskan untuk bagian poin di mana didapatkannya. Di sini seperti ada Eko Prasetyo dengan 3 poin, Cristiano Ronaldo 2 poin, Devin 1 poin. Kemudian kita masuk ke bagian forum. Pada bagian forum ini terdapat beberapa pilihan, yaitu di sini ada add atau insert untuk forumnya. Di sini kita untuk tim jadi tweet yang ada di sini tuh bisa di komen. Ada user lain untuk mengkomen, misalkan dia menanyakan sakit mata di bagian mana, Eko. Gimana, Pin? Submit buttonnya nggak ada, Pak Eko? Oh, ada, langsung ketika enter dia langsung. Oke, ntar di-cut aja, Pak Eko. Oke. Di sini saat ditanya, pas di-enter dia akan langsung direct ke bagian show comment-nya dan di sini masuk. Setelah itu ada juga close di street. Jika kita mau close street ini, misalkan pakai obat mata, kemudian dijelaskan obat mata jenis A. Setelah ini di save, akan langsung otomatis masuk ke knowledge base-nya di nomor 1. Dan di forum yang tadinya open thread-nya ada 2 menjadi tinggal 1, dan di close thread-nya menambah 1. Dan ini berdampak juga di bagian dashboard. Misalkan kita masukkan lagi, misalkan sakit hidung, kemudian kita periksa ke babi, yang dimana dashboardnya 1 open case sekarang menjadi 2 open case. Bisa kita lihat di sini. Kemudian tadi total key base hanya 7, sekarang sudah menjadi 8. Dan persentase pada kompetisinya juga sudah terupdate sesuai dengan jumlah open case dan total key base dan dokumen yang sudah terselesaikan. Dan di sini poin Devin yang tadi membuat thread, yaitu saya, nambah menjadi 2 karena telah telah meng-close thread pada forum yang telah saya buat. Kemudian pada poin reward. Pada poin reward ini kita menggunakan 1 poin untuk masing-masing thread yang dibuka. Sebelumnya sudah disarankan untuk menggunakan algoritma menggunakan reward master reward. Nah, jadi aja gunakan 1 poin. Di mana poin ini memiliki beberapa poin benefit. Jika dia berhasil mengumpulkan 15 poin, akan mendapatkan voucher makan di kantin sebesar 25.000.
Kemudian 50 poin akan mendapatkan medical check-up sebesar 250.000 voucher ya. Kemudian 100 poin mendapatkan voucher medical check-up sebesar 500.000. Di mana poin ini dapat di-redeem atau diklaim dengan menghubungi pihak ARD rumah sakit tersebut. Kasih cara bisa langsung ke HRD di rumah pusat. Di mana chat ini akan otomatis tertambah sesuai dengan banyaknya user yang ada di sini. Jika user ditambahkan, misalkan kita menambahkan satu user lagi di sini, misalkan admin A, maka otomatis akan dapat admin A di sini muncul di bagian chat someone ini. Untuk chat seseorang tersebut, kita tinggal memilih orang tersebut. Misalkan di sini saya mau chat dengan Eko. Di sini tinggal langsung saja kita chat, misalkan halo Pak Eko, dan tinggal kita send saja. Otomatis chat ini akan masuk kepada si Pak Eko ini. Oke. Kemudian ada menu user management, di mana terdapat 3 bagian di sini, yaitu user, role, dan permission. Di mana user ini adalah anggota atau member-member yang sudah terdaftar pada website ini. Di sini ada 6 user sesuai dengan yang ada di dashboard, yaitu 6 user yang sudah terdaftar di sini. Kemudian untuk penjelasan demo selanjutnya bisa dilakukan oleh Pak Eko. Oke, Pin. Eko. Oke. Pakai wifi. Oke, Pak. Lanjut, Pak Eko. Oke, sorry, Pin, sinyalnya jelek di sini. Ya, nggak apa-apa. Lanjut dari user. Baru kelar di user management, Pak. User management bagian user. Di dalam bagian usernya belum dijelaskan. Siap. Kelihatan, Pin. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Devin. Sebelumnya ada di halaman user management. Dalam user management ini terdapat informasi dari setiap user, yaitu NIP, nomor induk pegawai, kemudian full name-nya, emailnya, role-nya sebagai apa, statusnya aktif apa inaktif. Ketika klik tombol plus hijau ini, akan muncul detail dari si user tersebut. Misal user Eko Pastio, NIP-nya 15 kali, emailnya ini, role-nya sebagai administrator, position itu sebagai jabatan dalam aplikasi HMS ini. Kemudian branch itu artinya dia berada di rumah sakit apa, di pusat atau di cabang. Kemudian status. Selanjutnya user ini dapat diedit data-datanya dan juga dapat dirubah passwordnya apabila lupa password. Kemudian dapat dihapus juga. Selanjutnya kita ke menu role. Nah, setiap role itu akan memiliki beberapa permission. Kita akan buka permission dahulu. Nah, permission ini artinya apa saja yang dapat diakses dalam menu KMS ini. Sebagai contoh, ada menu branch. Ini diurutkan berdasarkan subjek ya. Ada branch, berarti mengakses menu branch. Ada dashboard, forum, keybase, position, reward, role, dan user. Apabila sudah di-input, misalnya ada menu baru, dapat di-input di situ. Selanjutnya kita buka menu role kembali. Nah, untuk setiap role memiliki beberapa permission. Dapat diakses melalui tombol checklist warna hijau. Nah, kita geser ke kanan untuk setiap permission-nya.
Kemudian save, berarti si role tersebut memiliki permission untuk akses permission ini. Selanjutnya menu branch, yaitu daftar menu daftar rumah sakit yang terdapat di menu aplikasi KMS. Selanjutnya position, yaitu jabatan apa saja yang dapat dimiliki oleh user dalam menu aplikasi KMS. Selanjutnya menu utama dari aplikasi KMS ini yaitu knowledge, terdiri dari knowledge base. Knowledge base yaitu hanya keterangan mengenai keterangan singkat dari setiap permasalahan atau isu-isu mengenai kecelakaan kerja. Sebagai contoh, ketika klik tombol warna hijau, text yaitu berarti tag-nya apa, berarti ini di area badan. Terus title-nya, judulnya kayaknya ini salah input sih. Misal kita yang nah ini bisa tag-nya body, terus title-nya jangan salah berat. Kemudian kontennya itu menjelaskan apa saja yang harus dilakukan atau action yang dilakukan apabila kita menangani tangan salah berat. Selanjutnya ada data update by oleh Eko Prasetyo, update time-nya tanggal segini dan jam segini. Knowledge dapat ditambah, kemudian apabila ada perubahan dapat diedit, dan apabila tidak dibutuhkan dapat dihapus. Selanjutnya knowledge dokumen, yaitu menu untuk berbagi dokumen-dokumen mengenai kecelakaan kerja dan action-action apa yang harus dilakukan. Knowledge dokumen dapat ditambahkan berupa tag, kemudian judulnya apa, kita beri contoh saja. Kemudian kita upload dokumennya. Dokumennya kita asal saja. Share-nya dapat di-share ke publik atau profesional. Publik berarti semua dapat diakses. Apabila profesional berarti hanya orang-orang tertentu saja dapat mengakses. Kemudian kita save. Data knowledge dokumen sudah terinput. Yang nomor 1, ketika klik tombol warna hijau, akan muncul detailnya. Tag-nya kepala, title sakit kepala. Nah, ini si dokumennya langsung muncul di halaman detail. Siap nih publik, update by Eko, time sekian. Kembali lagi ke knowledge base. Knowledge base dapat otomatis terinput dari menu forum. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Devin, jadi apabila ada thread yang dapat di-close apa yang sudah ditemukan solusinya, kemudian dapat di-close this thread. Nah, title-nya sudah dijelaskan oleh Devin, kemudian kontennya. Dashboard sudah dijelaskan oleh Devin. Mungkin cukup sekian saja penjelasannya. Ada yang kurang, Devin? Itu Pak Eko yang jelasin dia sistem pakai apa, temanya apa, dari bootstrap apa. Yang tadi yang Pak Eko ngomong di grup, Pak Eko jelasin itu ya, yang menjelaskan backend dan fragmentasi DB-nya. Oh, backend. Karena di sini menggunakan ya kan? Laravel 8. Oh ya, sorry, jaringannya jelek di sini. Karena menggunakan Laravel 8, maka untuk front-end dan back-end dijadikan satu dalam satu framework Laravel 8 tersebut. Jadi untuk
back-end-nya juga transaksinya melalui Laravel tersebut. Sehingga kita tidak menggunakan RESTful API untuk transaksi datanya. Kemudian untuk clustering database-nya, karena ini masih demo, jadi database-nya belum dibuat clustering, tetapi apabila sudah implementasi dan digunakan oleh user, clustering database dapat digunakan di database rumah sakit pusat dengan memiliki beberapa server database fisik, kemudian dijadikan satu cluster, sehingga database rumah sakit pusat memiliki layanan yang selalu terjaga. Kita tidak menggunakan fragmentasi database karena tidak cocok dengan aplikasi yang kita bangun. Apabila database dipecah menjadi beberapa bagian, kemudian disebar di beberapa cabang, apabila cabang tersebut mengalami offline, maka database tidak konsisten. Database akan ada data yang hilang. Mungkin cukup sekian. Ada yang kurang lagi, Pin? Udah ya harusnya. Pas kayaknya 20 menit. Udah berapa menit itu rekaman, Pak? Gak ketahuan ya. Coba ya, di pos, Pak. Berapa menit ya, Pak? Mau closing nggak? Ya, udah beres kayaknya. Oh iya, closing ya, Pak. Iya, Iya, closing. closing dulu, Pak. Serius. Sama Rizka kan? Oke, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.